ya jelas kalau enggak ya pada ning dasek ya bakal kenarane abis bakal kenarane kumis bakal ning sedur yang mata arane abis bakal sedur lambe arane lamun rambut bae umum beli kader bakal ning janggut apa arane kan bakal ning iringan bakal ning dada bakal mongsor maning nah itu kan tempatnya berbeda namanya beda warnanya beda namanya beda bentuknya beda beda lagi terus gitu setelah diberi nama beda kita harus tahu batasan-batasan perbedaannya kalau enggak yang ngaco sing paling terus ngomong ke bakal karo wong sing Assalamualaikum jadi kan priben bu anu aja Pak Kiai jalur pendongannya anak pula sambil gelis kirim ini ngerti anak kayak obat David saya ngomong apa sih sama obat David kari obat David ku desa ini ngerti ya kayak terus jadi kalau sudah obat David kan jadi bingung sih ngomong apa kanda paspor masa ngerti paspor kanda visa masa ngerti visa exit permit masa ngerti ya dua nama masa ngerti ya iya kan terlalu banyak yang harus kita gali. Nah kalau kita nama-nama itu tidak jelas bagaimana kita bisa berpikir? Banyak yang terbikin ke. Pada ngumpule karena yang dibaca la ilaha illallah tahlilan, ya kan? Tapi apakah abtadiul imla bismidzatil aliyah tahlilan itu kan kok? Ngamar apa? Baka anu sing udah dibanting apa ren kok? Sejen mandi. Ini pada kumpul bisa jelas. Ya itu masih jelas. Baka duduk makan arane sila, baka tungguri arane timpu, baka mengarap arane selonsor. Tenggurep. Iya. Baka sikil orang melaku, baka sikil siji engklek. Dipaham apa sih Mbak? Jadi ilmu pengetahuan yang begitu setiap itu harus beda itulah namanya kayaknya bahasa seorang bakal lolonan melaku bakal santer ngingkring bakal santer pisan birit-birit jadi memang itulah bahasa itu seperti itu kumpulan dari terma-terma iya kan? Iya. Jadi ya ketika kita menggali kembali ulama, ya harus kita gali. Maksudnya apa ulama tuh? Bentuknya mufrad atau jama? Istiqoknya dari mana? Tasrifnya gimana? Kosakatanya apa? Konjugasinya gimana? Diucapkannya kapan? Oleh siapa? Lalu maksudnya apa? Jelas dong. Ada kata kultubes sih mah. Nembe arane cerdas mengono. Maka beliau akhirnya seringkali orang berbicara panjang lebar, ujung-ujungnya mentek kabeh langsung dipahami. Jadi hanya mengulang-ulang kata-kata orang yang dia sendiri juga nggak ngerti. Iya. Dan satu kelemahannya ketika mengquote ya, mereverse kepada sabda Nabi, qaulul ulama, aqwalus sahabah atau qala Allah yang dianya sendiri nggak jelas pemahamannya yang menjadi korban adalah mustami pendengar dan betapa saya sering mendengarkan orang bicara maunya kita harus paham gitu begitu saya mendengarkan uraian orang tambah beli paham kita maunya harus paham begitu diterangkan tambah beli paham kita gitu. Dan kenapa demikian? Ya karena ujung-ujungnya dalam disiplin ilmu tasawuf muncul ada istilah. Dalam fikih ada istilah. Sama istilahnya. Dalam tajwid sama. Pasti ini maknanya berbeda. Karena apa? Ya karena ditinjau dari sudut yang berbeda. Nah ketika terjadi perebutan istilah dari berbagai disiplin ilmu, juga itu jangan sembarangan. Sekarang Anda percaya nggak Indramayu sebagai negara yang paling termiskin di Jawa Barat? Seperti berita surat Kompas. Itu kan versinya BKKBN Jawa Barat. Bukan kata BKKBN Jawa Barat. Jadi artinya jangan menyalahkan dulu.
Kalau fakir miskin itu menurut data IPM, data PBB, ya lain lagi. Kalau miskin menurut ukuran Departemen Kesehatan, lain lagi. Miskin menurut pandangan agama, sejen maning. Maka agama mah fakir, kalau miskin gue beda. Iya kan? Al-fakir, al-miskin, al-muqtar, al-mutqiq. Namanya apa loh istilahku? Maka al-mutqiq, beli dia rumah, beli dia kendaraan, beli dia sendal. Melarat, pantat. Kumangan belangka. Maka fakir mah, di rumah. Mangan anak. Pas-pasan baik. Tapi maka miskin, langka ngumangan nih. Namun anaga tidak mencukupi. Bakal Mukhtar beli di rumah. Bakal Bukit sendal gak beli gue. Melarat pantat. Nah, itu kan jadi ketika kita menamakan Allah ulama menurut versi kiai maknanya sejen. Ulama menurut versi ilmu pengetahuan artinya lain. Kalau Allah ulama menurut ilmu kebudayaan itu artinya saintis. Kalau ilmu yang bangsa kesenian, bangsa folklore, seni bahasa, hukum internasional, itu sakofah masuknya. Bukan al-ulum, makanya al-musaqqafun dengan al-ulama itu berbeda. Al-Ghazali itu al-musaqqaf, bukan ulama masuknya, kalau tidak itu. Nah, makanya para ukia itu sebetulnya musaqqafun, orang yang pengetahuan. Awas, ada ilmu yang saya paham dia beda ilmu dan pengetahuan tuh. Yang kadang-kadang segera saya mikirku. Ilmu pengetahuan dari siji. Ilmu sejen pengetahuan sejen kan. Iya itu umum saya beli paham barang emang. Maka belum beli paham. Ilmu pengetahuan. Ini orang yang berpengetahuan, ini orang yang berilmu. Ya makanya al-ulama dan al-musaqqafun. Ya, knowledge, science and technology, science dan knowledge. Knowledge itu pengetahuan, science itu keilmuan. Ya bukan sudah. Ya bukan nggak ngomong awit mana yang berpaham begini mah. Turun pada kuliah. Ngomong aja wis bagian kuliah masuk goblok, lumayan goblok ke sarjana. Iya. Nah makanya kan ketika saya itu menilai orang ini berilmu atau tidak, berpengetahuan atau tidak, saya tidak akan melihat ijazahnya. Ya iya S1 dari IAIN, S2 lah dari IAIN. Dengan Kang Bat, totoan kawan yang foto Kang Bat. Iya, nggak ada urusan sih mah. Terlepas ijazah atau tidak, ilmu ya ilmu, nggak ada urusan dengan ijazah dong. Ya artinya bahwa ujungnya mah untuk menjadi seorang musaqqaf itu bagaimanapun juga harus banyak baca. Kalau nggak baca bagaimana datangnya ilmu? Bacanya rajin, mendengarkannya rajin, menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi, segala macam. Iya. Wis bakal pengen pinter, langganan surat kabar rolas. Mitra Dialog, Radio Cirebon, Kompas, Pikiran Rakyat, Pelita, Merdeka, ya Pos Kota, setiap hari majalah pitu bewes majalah mah. So tidak pinter, bahkan beli kuliah gak, masih notoi wong tukang maca dibanding kuliah. Kuliah kan hanya standar batas minimal. Sekalipun orang yang bergelar doktor, dia baru punya kunci. Dia sebagai seorang ahli melakukan penelitian. Baru penelitian ya boleh jiplak ya jiplak dari UGM, jiplak dari UI, jiplak dari dosennya mana yang beli baru pun gue jiplakan. Perasaan dia apa? Dosennya gak kurang baca maning dan enggak. Saya masih kalau dosen itu masih murni kalau dosen mah. Ya masih murni dari hal semacam itu. Iya. Paling ya like and dislike-nya ada mas ya. Tapi kalau masalah uang saya yakin tidak ada lah.
ada masuk ilmu disuap ya nggak bisa tuh. Ya saya katakan nggak ada gitu karena sulit terjadinya. Nggak terima siswa masa nggak perlu duit tikus. Iya kan, itu masalahnya. Jadi ya kita kembali lagi pada persoalannya. Makanya ketika kita belajar ilmu tasawuf, ya tolong ketika hari ini saya bicara tentang tasawuf, ya tolong pikiran kamu disetel otaknya otak tasawuf, aja otak fikih. Ini kan sering dibentur-benturkan, akhirnya diperangkat-perangkat makin. Ya, otak entrepreneurship disetel, macam saya beli tajam mungkin mah. Ya ujungnya gue beli banget makin. Iya kan, ya nggak cocok. Jadi mestinya harus ketika membaca karya seni, bacalah karya seni, otaknya disetel otak kesenian. Baru jujur, oh ini karya bagus. Tapi kalau otaknya otak agama, baca karya seni, di balangan kita jorok sih. Ku pagut, ku remas, ku gigit, siapa sih mungkin? Wah, urusan mau tinggal pusing orang apa sih mungkin? Padahal itu karya seni yang tinggi sekali. Ya punten beten mas, saya harus memilah-milah bahwa akhirnya an-naqdul maudu'i, kritik yang objektif itu adalah an-nazru ala ma huwa alaih, melihat sesuatu apa adanya, jangan dipaksakan dengan nilai-nilai yang lain. Apa adanya, karya sastra ya dengan nilai-nilai sastra. Ini karya ilmiah fisika ya dengan fisika. Kalau sudah bahasan fisika enggak ada sah dan aduhai, nggak ada kata aduhai dalam fisika. Ya karena dia bahasanya fisika, dia secara baku akan menggunakan bahasa fisika, paham boleh? Ketika dia bicara sastra ya dengan bahasa baku ya bahasa sastra. Kenapa? Setiap disiplin ilmu alat komunikasinya pun berbeda. Barang selama makin seram dia gado orang kayak gado-gado seram. Engkaunya lebih pinter-pinter saja. Yang mana untuk goblok beli nambah-nambah. Apa kok goblok nambah-nambah kok? Angger baik. Iya, nambah-nambah. Jadi memang perlu kecerdikan dan ini juga perlu pengalaman. Bahwa saya kira ini semuanya memerlukan banyak pengalaman intelektual. Pengalaman intelektualitas itu juga tidak bisa cepat ya, memerlukan banyak waktu. Dan kita juga sering jatuh bangun di bidang keilmiahan, sering salah duga, sering salah uji coba, terburu-buru kesimpulan dan sebagainya begitu. Ya, jadi tidak semuanya itu benar. Nah makanya setelah diuji berkali, bahkan ketika uji coba itu tidak mustahil dan sering terjadi juga memakan korban nyawa. Apa dikiranya orang bisa terbang pakai sekarang korbannya ribuan orang yang mati. Nepluk maning mati maning gaya nepluk birang-birang rasa napas ya iya bangsaannya ya nanti kan ada etikanya sebelum dicobakan kepada manusia cobakan lu pada binatang ya suntik nih ketek dengan soalnya ketek harus ada mirip bareng mah mati wah beli ganti maning itu jadi sehingga di Amerika itu banyak kera eksperimen itu dari Indonesia yang ngirim tuh Pak Jaka di Jakarta. Pak Jaka tuh pamannya istrinya Pak Bambang. Sebelum saya kenal Pak Bambang, saya kenal dengan Pak Jaka dulu. Itu diprotes oleh masyarakat Amerika, oleh lembaga kasih sayang binatang. Mereka menolak. Ini binatang juga sama makhluknya Tuhan juga. Kenapa di eksperimen? Emang iya mereka mau. Ini Belanda ke iwak kan kali langsung cukuti utuh. Akhirnya mau diobat. Ada yang mancing juga hiburan mancing. Bagus sekali diculakan maning. Manuk kamu tulang kesing nih pakai manuk kan emang. Ini kan emang gemet. Itu kan. Ya bukan. Undang-undang, aturan, sistem apapun yang kamu bikin. Ketika rakyat masih bodoh, macet masa rumah. Dilarang kencing di sini. Anggap itu. Yang kencing di sini adalah anjing tak pakai pisang. Ya iya ya tapi di pendopo mana ada orang kecil sembarangan yang rata-rata udah sarjana semua begini pasar lah ya iya yang si menjemput pasar gak mau beli sekolah iya kan ya lain makanya oleh karena di sana masyarakat sudah gemar membaca semua sudah membaca
Jadi ketika pemerintah, ketika partai politik, ketika lembaga memberikan pengumuman, memberikan pengarahan, penyuluhan, nggak usah keliling kayak di sini, nggak desa mau bangun teklok apa kita. Cukup ngomong di depan wartawan, panggil semuanya, sudah terselesai. Hari itu menyebar. Jadi masyarakat yang sudah cerdas, biaya mobilisasi, biaya komunikasi menjadi murah, paham bikin. Ya rubut barang. Sepisan koran, kualik pisan macamnya. Kok bahasanya kebalik? Memang biasanya begini katanya, usulos. ya, ya aneh-aneh lah gitu. Dan saya tahu persis bahwa masyarakat namanya belum banyak yang baca koran, bro. Nggak sampai anggota DPR yang langsung baca koran ya. Masih utuh lebih tanya kah? Jadi kapan dibaca? Jam lorawan masih butuh balik dibaca. Jadi artinya membaca itu belum menjadi suatu kegemaran karena belum pernah merasakan nikmatnya membaca, tidak pernah melakukan apresiasi tentang keilmuan. Jadi yang baik kan, yang baik setiap hari nggak pernah ada tambahan ilmu, malah tambah tua tambah goblok. Waktu ini podok kang pinter ngaji, biarnya albia apal, fatul mu'innya. Wah itu kan tambah goblok. Soalnya pakai tapi kena ngerayap. Blok deres blok masih mau beli aja. Ya guru-guru wis sayang kan. Ini pun ini banyak potensi-potensi seperti yang hilang. Nah makanya saya kedereng-dereng dengan sekuat tenaga, ya kan, mengumpulkan para ulama, melakukan bahsul masail, kon ketemu, kon maca kitab. Itu kan pasca pesantren, sebenarnya aja hilang barangnya mah. Kedereng-dereng. Ibu terus beli aja beli pakai terus sing di nganggo mobil ke jauh kan terus nganggo bulan kok bakal pasul masail. Nggih boten. Dia makan. Sing beli makan sing males. Ya anak sing males anak itu apa. Ya ada kan lumayan bisa ketemu, bisa berdebat, bisa ketemu para teman-teman para ulama, bisa baca kitab bareng-bareng sampai diajak lalen. Itu biayanya besar. Ya kalau dasar malas semono duit tak pai. Ya gitu gitu kan. Ya yakin mah, yakin tahun ini malah lagi diberi bupati ya. Ya bagus untuk ya enggak kita dibayarin. Lah iya, bisa kalau semangkat. Nyanggo dudek, kan gue gendong, kan gue mobil ya beli mangkat sih, ya masa tak diubang kan. Susah. Ya ketinggalan apa juga sih. Nah itu makanya jadi kadang-kadang kita sendiri juga hal-hal kepedulian kepada hal semacam itu kan belum tertangkap oleh masyarakat tuh. Ayo kidukin sang lamun kita ngajak ayo patungan sang patung masail. Karena ternyata semua tidak merasa bukan kepentingan pikirannya. Padahal kehadiran para ulama di masyarakat diperlukan untuk mengontrol moral bagaimanapun juga. Si pribadi sebagai narasumber masyarakat yang ingin tahu tentang hukum untuk kepada mereka juga. Wah bapaknya mati pengen bagi waris kan dia aja takutnya kah si pribadi. Jadi kesadaran bermasyarakat belum ada. Kenapa? Ya karena kebodohan juga ujung-ujungnya. Tapi kesarjana, iya sarjana itu goblok ya goblok tetep ya. Nggak ada urusan bahwa sarjana itu nggak ada kaitannya dengan keilmuan. Anda beli uang tidak sarjana pinter. Anda beli sarjana yang bodoh. Ya, ya ujung-ujungnya mas, ya lulus saya. Ya keilmuannya standar hanya sebatas itu. Nah jadi ujung-ujungnya kesadaran sosial kita kan sepertinya cuek aja. Berapa banyak anak yatim yang terlantar, kita kan diam semua. Berapa banyak orang jombo yang gak makan, kan diam semua. Kenapa masih tidak mendata? Kenapa masih sebagai lembaga Islam di setiap desa tidak mendata berapa banyak anak yatim, berapa banyak orang jombo? Setiap minggu kumpul masyarakat di desa, di masjid itu, kumpul wong sedesa di masjid. Ya kenapa pesan khotbah cuma bertakwa itu kita buktikan yang tidak jauh bang-bang mau ngomongin takwa-takwa baik itu bener bisa aku sembahyang puasa wiridan tapi bocah anak yatim malah kasih makan di wong coba pada kurban rumah bener tapi agama kono kok itu bener beli agama kono beli bener
bener, bohong. Bobat ya enggak, sembahyang bobat, wirid bobat. Iya, bukan. Bobat KB ya KB, bisa aja wajar. Ujungnya begitu. Ya iya. Rohna. Padahal lemon kamu punya kepedulian sosial, nyantri anak yatim, borong jong. Kalau nggak punya duit yang menggerakkan massa, bikin yayasan, bikin lembaga. Ada satu ide, ini saya punya ide, kemudian ada yang nyambung dengan Kiho, mesin mau restoran nih kesini ya itu ceritanya ini banyak orang gila kesian. Saya juga punya ide seperti itu, tapi ya tidak bisa sendirian kan, harus ada kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Pemda, ya para donatur semuanya itu. Kagak manusia pada pada budak ya. Ya coba kita temukan, barangkali 2 kumpul kan 10 orang kan akhirnya lebih besar. Oh iya, syukurlah. Kalau saya yatim piatu tuh nggak berani membuat biasanya yatim piatu, sehingga orang-orang yang nyumbang kita juga jangan yatim piatu, bukan. Khawatir buat ketelak. Sebab saya tidak ada jaminan bahwa saya, ya, yang anak lalai kan kak, kantong beli lalai siapa kan, itu masih nemu duit, berapa duit cepat uang nih. Udah anak yatim, apa beli ketelak? Ini mah yakuluna fi butunihim naro. Makan gini kan sarap. Jadi itu apa bela? Karena itu apa kan itu makan gini, makan wangwa. Ya iya. Ya, makanya kita juga memilah-milah uang. Ya kadang-kadang orang ya jaluk laris dagangannya. Biasanya kan tanpa komentar, selap ning kotak kelek suwun. Niki jenggo jariah. Plus aduh. Kayak gini kamu jarikan, nakatnya jariah kan. Iya kan? Kita bulat ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yakinnya tiba ya. Ini uangnya. Coba dibuka 500, waduh ketun. Iya, ya karena mungkin kan dia ngasihnya banyak. Karena dulu kan biasanya ukuran 100 ya paling seket sama mono. Kan karena 500 jadi jariah sekalian ya udah. Ya artinya kalau dia tidak ngomong kan berarti untuk saya, sekalipun nantinya saya pakai beli pasir juga, saya pakai beli bata juga. Tapi kan saya ada hak untuk ikut beli rokok kan. Ya pokok jariah kan bikin coklat ya artinya ya makanya sehingga karena itu maka saya bilang kita hidup nggak ada jaminan kita bisa makan halal 100%. Maksa baik kecepretan, maksa baik kan disengaja tidak disengaja, sedikit besar, kerasa beli kerasa, langsung tidak langsung, maksa baik tidak bisa dihindari. Marak nih kita pengen laris ngakune dagangan bakso, ternyata nih karena dagang minum keras. Tapi so kadang-kadang saya berpikir juga kerasa di amplopnya tuh telepon. Iya makanya kan terus saya bagikan ke masyarakat sekitar yang tidak saya kenal kan gitu bagi-bagi. Biasanya akhirnya mas saya pengen di Masrur sama Pak biasanya bagi-bagi itu untuk bagi orang yang tidak saya kenal. Ketika uang itu saya kasih kepada orang yang tidak saya kenal, maka terjadilah proses penghalalan. Dianya nggak tahu sih. Lah aja dibuang, masa duit dibuang? Kalau ya halal dong, dia nggak tahu sih. Walaupun dia duit tetap buangan jalan, sih nemu kan halal, dia nemu sih. Nemu duit jauh salah, nemu kan. Itu jadi pada ujung-ujungnya mah sebesar mana gini dari mulai ulama sampai tegang halal dan haram. Ini terma-terma yang harus diperjelas definisinya. Iya, kalau persepsinya salah, konsepnya salah, aplikasinya belaratan kan. Setiap hari makan uang haram, tapi dia tidak tahu ini haram. Rasanya dagang sih. Iya kan? Iya. Misalnya di Basul Masail, bagaimana hukumnya dagang makanan di tempat pelacuran? Ya boleh takon, pernah takon ya? Berarti sedang rewangi berarti.
Nah, ketika kita berpikir secara fikih harus dengan fikih dong landasannya. Iya, dagang sate ning arepan tempat pelacuran. Terus ngelacur terus pada mangan boleh. Atau mangan dia terus ngelacur. Berarti si makannya sih orang yang. Nah, sudah kajian fikih seperti itu kadang-kadang. Ya kalau saya mengharamkan juga belum berani, menghalalkan juga ya bingung juga saya. Ya paling-paling sementara subhat badingin ya. Iya iya. Cuman ya tetap saya menganjurkan sebaiknya jangan berdagang di tempat seperti itu. Kayak langkah tempat sajian bae sih nama. Iya keruah nih. Bawa ke tempatnya wong judi pada kang esuk kan. Kadang-kadang tak kang esuk mana. Iya iya. Nah, itu. Oke, saya itu a'zamul karamati lan utawi karomah yang paling besar iku al-fahmu memahami anillahi tentang Allah. Karomah yang paling hebat adalah ketika kita mengerti tentang Allah. Itu aja persoalannya. Kalau bisa mabur lah gak apa-apanya kan. Waridha biqada'illah dan senang terhadap keputusan Allah. Weruh tuli suka terima. Wa tarkut tadbir wal ikhtiyar ma'allah. Sudah tidak lagi merencanakan dan sudah tidak lagi memilih-milih. Semuanya ma'allah, ikut sama Allah aja. Kalau Allah rencananya itu ya sudah saya ikut itu. Kalau kata Allah suruh milih ya silakan tolong pilihkan sajalah. Wa iqamatul abdi haitsu aqamahullah. Dan dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Siap senantiasa melaksanakan segala tugas yang telah diberikan oleh Allah. Kama abana zalika biqaulihi min alamati iqamatil haqqi laka, di antara tanda-tanda Allah menetapkan dirimu pada sesuatu. Nalikane Gusti Allah nalikane ngepai karomah ning awake sampean. Tanda-tandanya Allah memberikan ketetapan kepada kamu dalam sesuatu iku idamatuhu iyyaka fihi, dilanggengaken ning Gusti Allah sira anane ning kono. Dadi lamun dadi kiai langgeng kene iki. Sampai tekan tutup. Iya. Iya. Lamun sira ditentukan dadi tukang macul, langgeng dadi tukang macul. Macul bae. Artinya tidak berubah-ubah kecuali Allah yang merubah, kecuali Allah yang memindahkan. Kita tidak pernah minta dimutasikan, tapi Allah berhak memberikan mutasi kepada kita. Dia ini si kedung yang ngali ya Losman. Tapi ada jaluk ngali sih dan itu. Wis dipai jabatan enak, tugasnya pokoknya sila baik, wis rezekinya akeh, diterima, mencelat anggota DPR. Dari lemona dodok bega sila, bega rezekinya akeh, mencelat anggota DPR. Gitu. Ma'ahusulin nata'ij, tetapi juga diantara cirinya memang kelihatan hasilnya, ya. Artinya kemanfaatannya dapat dirasakan. Jadi yang penting nanti namanya istiqamah itu apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun tugas kita, ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Bakal duit ya nyumbang karo duit. Beli duit ya nyumbang tenaga. Beli tenaga ya nyumbang cangkem, nyumbang donga. Melu tudang tuding. Ya. Sesuai dengan mon kita. Nggak usah khawatir yang tidak punya uang, jangan ingin bisa memberikan kontribusi dengan uang. Itu mah tugasnya orang yang kaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bakal cangkem lebih bisa, tenaga lebih bisa, ya minimal. Ya dengan
ketulusan hati. Tengah malam ikut berdoa, mudah-mudahan pesantrennya Buya jadi. Jadi kita mau ukurannya padu asal jang recoknya begitu. Terima kasih gini. Misi ngerebangnya beli recoknya baik. Jadi kalau kita bertujuan ingin membela Allah dan Rasulnya, lalu ada orang menghalang-halangi, atas dasar apa dia tidak suka Allah hebat? Atas dasar apa dia tidak suka Nabi Muhammad menjadi tersanjung? Atas dasar apa tidak suka Islam tersebar di sini? Tapi terus sembahyang, bong emang. Nggak udeng-udeng, ya kan begini. Non, jin Islam, gampang banget. ya pakai jin Islam kan. Jadi nanti di hari kan kita menanya, itu mereka termasuk alladzina yujahiduna fi sabilillah atau alladzina yasudduna an sabilillah. Baka ana wong sembayang sirne beli do sembayang, jadi sir wong ngalang-ngalang itu dukung. Tapi dia sembayang. Artinya wong saja aja sembahyang kita tapi sembahyang orang tak positif. Ya konon. Jadi nanti artinya begini, idamatuhu iyaka